apa ya, attention yang besar gitu loh ke kitanya gitu, ke brand atau misalnya ke profile kitanya gitu. Jadi misalnya mengadakan sedikit giveaways atau misalnya kuis, kemudian misalnya diskon, misalnya khusus untuk bulan Maret nih aku akan diskon, diskonnya itu misalnya 30% dari yang biasa aku lakukan gitu misalnya, atau misalnya ya udah cuma 5 orang klien doang nih yang bisa dapetin tambahan ekstra 30 hari kalau misalnya deal sama aku gitu misalnya, dan lain-lain. Karena ya itu tadi, kita juga butuh si gimmick-gimmick promotion ini, atau misalnya beberapa free samples. Oh ya, kalau misalnya punya jasa atau misalnya punya, let's say, kalian bikin misalnya undangan online atau misalnya bikin preset gitu, misalnya biasanya ibu-ibu bikin filter-filter preset gitu kan untuk di CapCut atau di mana. Nah, itu bisa tuh dibikinin kayak misalnya free dulu nih 2 hari atau 1 minggu, nanti silahkan purchase selanjutnya dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir ini ada, insight. Jadi harus tahu juga nih, jangan main upload 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 upload, tapi kita nggak ada review gitu loh, nggak ada insight, yang kita nggak ngelihat data-data yang udah kita hasilkan tuh kayak gimana. Views-nya berapa atau impressions-nya kayak gimana, terus engagement-nya kayak gimana. Mungkin teman-teman pernah nih dapat kayak, apa ya, kayak konten yang bilang, "Views sama engagement lebih penting mana? Apa lebih penting views atau lebih penting engagement?" Honestly kalau kata aku dua-duanya penting. Kenapa? Karena kalau views, dengan algoritma sosial media sekarang rata-rata mereka sudah melibatkan views di dalam algoritmanya mereka. Kenapa? Karena gini, kalau beberapa tahun ke belakang mungkin views itu nggak ngaruh apa-apa karena ya udah dilihat aja gitu misalnya. Tapi ternyata dengan algoritma yang sekarang kalau misalnya kita terpapar misalnya sepersekian detik, 5 detik deh gitu misalnya atau 10 detik gitu misalnya dengan, kontennya kita, another konten kita yang lain tuh nanti pasti ke-looping di FYP-nya kita atau misalnya di apa ya namanya, di explore-nya kita gitu. Nah, makanya views sama impressions itu menurut aku penting juga karena bukan beberapa kali dilihat, tapi lebih ke berapa lama. Mungkin di beberapa tahun ke belakang itu, trennya adalah berapa kali dilihat sih kayak gitu, tapi kalau sekarang tuh lebih ke berapa lama sih mereka ngelihat si videonya kita, misalnya gitu. Terus kenapa engagement itu juga penting gitu, karena kalau misalnya kita sudah melakukan komen, like, dan share, ya itu tadi, si konten-konten kita tuh, secara organik atau misalnya kalau kita udah mainan pakai ads itu udah pasti, kelihatan lagi kelihatan lagi kelihatan lagi. Nah itu jadinya apa? Jadinya ya kita akan, terngiang-ngiang atau teringat-ingat dengan si, brand kita terus gitu loh, si followers ini, sampai akhirnya melakukan beberapa action misalnya visit profile, follow, atau bahkan purchase, atau misalnya menghubungi lewat DM dan leads-leads yang lain. Makanya harus dilihat nih insight-nya, apakah views-nya itu atau impressions-nya itu tuh, berapa kali dilihat, berapa lama dilihat. Oh, ternyata setelah aku melakukan konten ini gitu, misalnya aku bikin konten ini nggak cukup bagus nih views-nya, nggak cukup, apa ya, nggak cukup, menarik nih ternyata dibandingkan dengan video aku yang ini atau konten aku yang ini dan lain-lain. Bahkan justru bisa jadi beberapa kali aku juga menemukan kayak teman-temanku, mungkin trennya sekarang itu di video, tapi ternyata di beberapa akun sosial medianya mereka, video itu justru malah tidak terlalu, berpengaruh. Yang berpengaruh tuh apa? Misalnya konten-konten yang, image tapi karosel yang digeser-geser. Berarti audiensnya mereka atau targetnya mereka ya sukanya dengan konten-konten yang digeser-geser itu. Makanya akhirnya bikinlah konten-konten conversation yang, bentuknya digeser-geser, yang karosel, yang di slide, kayak gitu-gitu. Jadi harus dilihat juga untuk insight-nya. Berarti akunnya kalian harus jadi akun bisnis profile dulu, bukan yang akun profile biasa gitu. Supaya kenapa? Ya karena supaya ngelihat si insight-nya ini, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah konsisten dan content plan. Jadi,
walaupun nih walaupun buat diri sendiri, apalagi kalau misalnya untuk perusahaan atau untuk bisnis, udah pasti kita udah punya content plan dan harus konsisten gitu. Nah, kayak yang tadi aku bilang, insight-nya kayak gimana sih gitu misalnya, apakah eee, dengan plan yang kita buat misalnya dalam satu hari itu kita upload misalnya satu hari sekali, apakah udah menghasilkan leads yang udah kita, suka atau misalnya apakah dengan, upload misalnya 3 kali, oh berarti views-nya malah dikit nih gitu misalnya, aku maunya ya udah deh 2 kali aja gitu misalnya, ya udah dicoba 2 kali, nah gitu. Jadi content plan juga sangat-sangat penting supaya kaliannya juga nggak salah arah gitu. Jadi kaliannya bisa oh oke, dari insight-ku, dari hasil views-nya, dari hasil engagement-nya, yang berhasil atau winning content-nya tuh yang seperti ini. Ternyata, bagusnya tuh berapa kali posting dan lain-lain gitu. Jadi tercipta tuh si konsistensinya. Jadi nggak skip, karena kalau misalnya biasanya harus skip, biasanya si mesin algoritma sosial medianya juga ya jadinya apa ya, nggak panas gitu loh, jadi algoritmanya juga nggak kelup terus gitu. Oke, terus, selanjutnya adalah, creating social media marketing plan-nya tuh seperti apa. Kalau kalian misalnya berandai-andai misalnya viral tuh apa sih? Apa sih viral gitu misalnya, gimana sih caranya supaya bisa dapat viral dan lain-lain gitu. Viral itu ya dengan kata lain word of mouth, jadi diomongin sama orang-orang dari yang bukan followers kalian. Sebetulnya menurutku tidak ada satu benchmark yang, bisa kayak, kalau 10.000 views tuh udah pasti namanya viral, atau misalnya kalau misalnya udah 2 juta views tuh, itu udah pasti namanya viral. Kalau menurut aku viral itu adalah patokannya kalian punya base followers, misalnya followers kalian let's say 10.000. Ternyata views video kalian atau misalnya insight kalian di, sosial media itu, satu postingannya tuh bisa lebih dari 10.000. Nah, itu baru yang aku bisa bilang viral. Kenapa? Karena asumsinya 10.000-nya datang dari current followers-nya kalian, yang sisanya barulah yang di luar followers-nya kalian. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi patokan untuk jadi viral itu menurut aku beda-beda. Let's say kalau misalnya bilang si Aurel Hermansyah followers-nya 2 juta gitu misalnya di TikTok. Tapi views-nya cuma 1 juta. Apakah itu bisa dibilang viral? Kalau menurut aku enggak. Karena ya followersnya aja 2 juta, views-nya 1 juta, berarti menurut aku itu bukan viral di kontennya dia. Yang viral itu misalnya yang 3 jutanya, atau yang 2,5 juta, atau 2,2 jutanya, dan lain-lain. Pokoknya melebihi dari si angka followersnya dia. Nah, terus gimana nih caranya kalau misalnya mau, viral gitu? Sebenarnya, rumusnya adalah dari share media dan earn medianya itu dijadikan satu sampai akhirnya jadi virality. Nah, share media itu apa sih? Share media itu ya sebenarnya adalah komunitas-komunitas atau sosial media yang kita bangun sendiri. Kayak profil-profilnya kita. Misalnya aku tadi, kerja di video.com ya berarti dari si sosial media video.com-nya. Kemudian earn media tuh apa sih? Earn media itu lebih ke kayak, influencer, brand ambassador, KOL, atau misalnya beberapa akun-akun UGC kayak misalnya Creative Fox, Dagelan, yang kayak gitu-gitu itu namanya juga, akun UGC namanya. Nah, antara share media dan earn medianya itu harus ada satu benang merah, harus ada satu obrolan lah. Ini mungkin lebih ke apa ya, lebih ke yang bisnisnya sih, kalau misalnya kalian as a business owner gimana sih caranya kalau misalnya mau bikin, viral tuh kayak gitu. Jadi ya memang invest-nya selain ada di sosial medianya kita, kita juga harus ngobrol sama si, earn medianya ini atau si akun-akun yang ada di luar, akunnya kita gitu. Nah, benang merahnya kayak gimana? Nah, itulah yang dinamakan si social media strategi itu. Jadi misalnya pada saat kita ngeluarin produk, misalnya produk sepatu A. Produk sepatu A ini tuh nyaman, apa, segala macam dan lain-lain. Jangan sampai nanti si KOL atau misalnya si media atau misalnya si influencer yang udah kita invest dengan
mahal atau apa dengan catatan supaya followersnya mereka datang ke kita atau aware dengan produknya kita itu nggak sampai dengan hal yang sama. Nah, jadi omongannya tuh sama, misalnya harus tetap ngomongin tentang nyaman, harus ngomongin tentang em, trennya apa segala macam. Jadi harus ada sih benang merahnya. Bahkan aku kadang suka bikin gimmick kayak si sosial media si KOL-nya atau influencernya ini menanggapi si isu yang udah kita buat di sini di share medianya ini gitu sampai akhirnya bikin si word of mouth ini. Nah, caranya ngelihat si virality-nya tuh seperti apa. Nah, itu kita lihat apakah ada kenaikan followers di masa-masa atau di periode-periode itu. Yang biasanya nih rata-rata followersnya tiap hari naik 2 orang atau 10 orang. Oh, di yang periode itu sampai 50 orang nih yang naik gitu misalnya yang kayak gitu-gitu. Jadi udah kelihatan. Terus misalnya sorry, views-viewsnya misalnya dari yang biasa 10.000 rata-rata ini jadi 20.000 gitu misalnya. Gitu. Terus aku juga ngebahas tentang si share medianya ini. Gimana sih caranya untuk dalam tanda kutip ya jadi viral gitu di share medianya tuh kayak gimana? Create unforgettable content yang hook sama kita sepersekian detik atau misalnya bisa sampai engage sama kita atau yang tadi aku bilang jadi views sama engagementnya itu dapat ke sosial medianya kita. Nanti di belakang mungkin aku akan share sedikit tips gimana caranya untuk bikin unforgettable content atau yang bisa masuk ke si followersnya kita tuh kayak gimana gitu. Terus monitor key trends. Makanya kalau jadi social media spesialis atau misalnya yang bergelut di sosial media, kita harus tetap catch up sama si tren yang ada di sosial media atau misalnya apa sih yang lagi diomongin sekarang. Kayak misalnya contoh ini disclaimer aku nggak ngomongin politik atau apa, tapi kayak misalnya Pertamax, Petralite gitu misalnya. Kenapa sih yang kayak gini aja harus dibohongi gitu misalnya. Di konten-konten yang kayak gitu. Jadi kita tetap harus ngelihat key trendsnya seperti apa. Terus target customernya udah pasti. Kayak misalnya tadi nih target customernya cewek apa segala macam dan lain-lain. Kita harus ngomong tuh harus konsisten dengan si brandingannya kita, tone of voice-nya kita dan lain-lain. Terus stay konsisten ya, udah pasti udah harus terus ngomong gitu. Misalnya kita coba, ya udah kita tes deh 1 minggu kita ngomong ini terus gitu misalnya. Atau tentang si campaign ini terus ya. Nah, kita harus terus konsisten dengan itu. That's why si content plan-nya juga harus dijaga dan engage with consumers. Nah, ini yang selalu kelewat sebetulnya. Engage with customer. Kalau misalnya kita misalnya udah upload konten di sosial medianya kita, terus em, kon- ada orang yang komen di postingannya kita nggak bales kayak ya udah didiamin aja dia udah komen. Nah, itu tuh harus dibales ulang atau sekedar di love balik atau apapun itu. Kenapa? Karena supaya mereka tetap connect sama kita dan ngerasain kayak apa ya touch ke kitanya juga dapat gitu loh. Ke si profil kitanya juga dapat gitu. Oh, aku dihargai nih, aku nggak ngomong sendirian nih gitu. Aku ternyata di notice nih gitu misalnya gitu. Nah, earn media ini aku cuma mau kasih tahu aja sih. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kayak misalnya beberapa tiering di public KOL, influencer atau misalnya media-media digital lainnya kayak misalnya nano influencer itu adanya di 1 sampai 10 ribu followers, kemudian di micro influencer itu adanya di 10 sampai 100 ribu, makro juga 100 ribu sampai 1 miliar. Mega atau selebritis biasanya ada di 1 miliar followers gitu. Nah, biasanya gimana nih kalau misalnya kita ngehandle satu saat gitu, misalnya kita punya produk atau misalnya punya barang atau punya jasa, kita pengen deh kayaknya untuk endorse lah dalam tanda kutip si orang-orang ini, si influencer-influencer ini. Nah, kita harus tahu tuh apa yang kita promote. Produknya dulu tuh kita harus tahu. Bisa jadi misalnya Dewi punya apa ya kayak
jasa deh misalnya, jasa yang satu social media strategis, tapi yang satu dia lebih ke administratif. Itu udah dua hal yang berbeda gitu loh si targetnya. Jadi kita harus set dulu nih produk mana yang mau kita targeting, bukan yang cuma langsung, "Oh ya udah deh nggak apa-apa yang penting brand gue naik," gitu. Nah, nggak yang kayak gitu. Kemudian ada target audiensnya, yang tadi aku bilang, apakah target audiensnya kita, yang kita targeting sama target audiensnya si influencer ini, itu udah sama. Contoh kayak misalnya si Linswell ini, dia kan lebih ke kayak, apa ya, mmm ibu-ibu yang, suka kajian, apa segala macam. Nah, misalnya berarti followers-nya tuh kurang lebih ya orang-orang yang suka ikut kajian juga, orang-orang yang suka ikut, kalau misalnya beli baju atau misalnya beli produk tuh lebih ke yang hijabi, yang lebih ke hijab, lebih ke yang gamis, apa segala macam. Nah, itu tuh harus dilihat juga apakah audiensnya dia sama audiensnya kita tuh udah sama atau audiens dari si produknya sendiri itu. Kayak, apa produk ini tuh cocok nggak untuk dia? Kan nggak mungkin misalnya kan tren hijab juga ada banyak kan. Ada yang cuma pakai tangan panjang aja udah selesai, tapi ada juga yang syar'i gitu misalnya. Nah, apakah si produk kita tuh yang syar'i ini ya cocok untuk, kita endorse ke dia gitu misalnya kayak gitu. Terus channelnya kita juga harus pilih-pilih misalnya kalau misalnya budget kita banyak, alhamdulillah bisa taruh di semua channelnya mereka gitu. Tapi misalnya kita juga harus lihat, oh lebih cocoknya di mana nih, di IG kah, di TikTok kah, atau di Twitter gitu misalnya. Ataukah dia lebih banyak ngomongin tentang baju itu kalau di TikTok nih, kalau di Instagram kayaknya dia nggak ngomongin tentang baju deh, dia ngomonginnya tentang hasil kajian atau hasil ngobrol atau apa gitu misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa lebih fokus, oh ya udah deh di TikTok aja gitu misalnya. Atau justru bisa juga, oh aku mau di Instagram tapi kayaknya di Instagram story-nya aja. Kenapa? Karena bisa langsung tap link tek gitu. Jadi mereka bisa langsung purchase apa segala macam. Bahkan pada saat kita menentukan konten postnya juga kita harus bilang nih sama dia, Mbak, aku maunya hard sell atau aku maunya soft sell atau bisa jadi malah kita bisa diskusi sama dia, biasanya followers kamu itu gimana caranya, terus menanggapinya seperti apa, kayak gitu. Oke, nah ini masuk ke secret recipe how to create social media content. Jadi kalau misalnya aku lihat kan, gimana sih caranya kalau misalnya, mau bikin sosial media supaya hook atau supaya masuk gitu loh ke apa ya, ke new followers gitu misalnya, atau pengen FYP nih, aku pengen FYP gimana caranya gitu. Nah, formulanya adalah, di hook formulanya sebetulnya. Kenapa hook formulanya mesti apa ya, mesti tekankan. Karena untuk mendapatkan views sepersekian detik, untuk mendapatkan engagement sepersekian detik, udah pasti omongan pertama yang keluar dari video itu tuh berpengaruh banget. Jadi hook itu adalah, apa ya, kata-kata atau kalimat yang bisa langsung bikin orang langsung noleh, langsung, "Oh, oke, aku berhenti, aku nonton videonya sampai akhir. Aku nonton videonya sampai 30 second, aku nonton videonya sampai 15 second." Tertarik intinya sih, tertarik dengan kontennya kita. Nah, ini adalah beberapa konten, hook formula yang biasanya aku buat dan ini udah dalam tanda kutip, aku bisa bilang ini terjamin sih biasanya, dipakai-pakai untuk hook di beberapa kontennya kita. Kayak misalnya, penasaran nggak sih kenapa misalnya nama produk atau jasa atau misalnya topik yang mau kita angkat gitu misalnya jadi favorit banyak orang saat ini. Nah itu tuh biasanya orang udah langsung nengok. Terus kayak siapa sangka kalau produk ini tuh bisa jadi bikin lebih hidup, lebih apa, lalalala segala macam kayak gitu. Kemudian kalian pasti pengen tahu rahasia ini. Nah, itu tuh kayak hook-hook formula yang biasanya ini udah pasti bikin orang noleh untuk di sosial medianya kita. Banyak banget sebetulnya hook formula, tapi, kurang lebih nih yang ini kalau misalnya
kalian mau pakai untuk hook formulanya untuk buat konten kalian boleh banget gitu. Nah, hook formula ini tuh bisa dipakai buat kapan aja ya sebenarnya, buat apa aja gitu misalnya. Sebenarnya untuk organik, untuk ads apalagi ini sangat-sangat bagus karena buat orang bener-bener noleh lah istilahnya. Kalau misalnya dalam arti apa ya? Kita ketemu langsung, dia tuh udah langsung kecolek atau udah langsung ngerasa kayak apa tuh gitu misalnya udah langsung ke nengok lah istilahnya gitu. Oke, terus ada beberapa konten formula. Aku di sini ada 5 konten formula yang bisa dipadu-padankan untuk dapat lah istilahnya kayak si FYP-nya ini gitu misalnya. Yang pertama itu ada si regular formula nih. Regular formula tuh apa sih? Nanti akan ada di slide selanjutnya. Kemudian ada PAS atau Problem Agent Solution. Terus juga ada AIDA, ada Awareness, Interest, Desire, dan Action. Kemudian juga ada Useful, Urgent, dan Unique. Dan yang kelimanya itu ada dari The Three Reason Why. Sebenarnya kalau yang terakhir, ini kalau kalian tahu dalam eh, tanda kutip SEO things itu adalah yang paling biasanya yang paling menarik atau misalnya yang paling eh, bisa bikin orang ngeklik itu kalau misalnya ada angka. Biasanya angkanya entah kenapa ganjil 3, 5, 7. Makanya on the spot kan ada 7 keajaiban dunia atau 7 orang apa kayak gitu. Nah, itu tuh karena ya itu di behind the scene bahwa orang tuh biasanya lebih tertarik kalau misalnya disebutin angka. Jadi yang paling terakhir tuh nggak mesti 3 sih, bisa 5, bisa 7, bahkan 9. Mau kamu buat 100 pun kalau kuat nggak apa-apa gitu. Tapi ya again, orang mau nggak nonton 100 alasan gitu misalnya. Mungkin kalau dibikin berpart-part boleh juga sih. Cuma biasanya aku bikinnya cuma di 3, 5, dan 7 gitu. Nah, ini adalah masuk ke regular formula. Nah, regular formula itu biasanya kita ada ada introduction-nya dulu, kemudian kita jelaskan produknya atau masalahnya atau misalnya jasanya, kemudian ada di CTA-nya. Ini benar-benar regular banget. Jadi dari hook yang tadi kita punya tadi itu, yang di awal, yang di sini, kita kembali lagi. Nah, sorry, kelewatan jauh. Nah, ini. Yang hook formula ini, kita bisa bikin nih introduction-nya tuh dari ini dulu. Mungkin kalian sempet tahu kayak video yang sering dikira Cindo, sering dikira old money, sering dikira ini, sering dikira itu. Nah, itu tuh sebenarnya hook formulanya dia. Walaupun kita sebel gitu, ngapain sih tuh orang ngomongin kayak gitu, tapi terbukti kan video views-nya dia naik terus dan lewat terus gitu loh ke kita karena dia udah tahu bahwa hook formulanya dia tuh kayak gitu gitu. Jadi kayak sering disangka ini, sering disangka itu, lalalala segala macam. Jadi hook formula atau di kata-kata depannya tuh udah langsung bikin nengok gitu. Nah, kalau yang regular itu biasanya kayak gimana? Nah, ini bisa diawali dengan hook apapun. Kayak yang tadi aku kasih tahu tuh misalnya. Sering disangka old money, sering disangka orang kaya, sering disangka apa segala macam. Nah, itu biasanya tuh ada di awal situ. Nah, dari situ masuklah kita ke pembahasan produk atau jasa atau apapun yang mau kita bahas. Kayak sering disangka ini aku kasih contoh juga ya kayak misalnya sering disangka orang kaya karena ngisi bensinnya di Shell melulu gitu misalnya gitu. Aduh, bawa-bawa masalah itu lagi ya karena lagi kayak lagi omongannya gitu mulu jadi ngebawanya ke Shell gitu ya. Jadi sering disangka kaya karena misalnya ininya ke Shell melulu gitu misalnya kayak gitu. Itu tuh dari awal itu aja udah pasti udah nengok gitu biasanya. Nah, tinggal dicari tuh belakangnya apa kayak padahal sebenarnya aku lebih suka ke Shell karena ada apa bisa dibersihin kacanya, mas-masnya lebih ramah, dielapin apa segala macam dan lain-lain. Padahal kalau mana aku tahu kalau misalnya ternyata sekarang si dua produk Pertamax Petroled itu sama gitu misalnya kayak gitu-gitulah. Oke. Sampai akhirnya mungkin di CTA-nya kayak yuk mungkin bisa cobain gitu misalnya atau yuk ada nggak sih yang sama kayak aku CTA kan bisa apa aja bisa untuk datang ke profilnya kita untuk bisa langsung ke em, atau misalnya menanggapi si komennya kita dan lain-lain. Nah, itu
bisa tuh dijadiin CTA-nya gitu misalnya. Nah, ini aku ada contoh nih misalnya gunakan struktur di bawahnya untuk script iklan. Jadi kayak misalnya strukturnya tuh kayak misalnya itu tadi video hook apapun, kemudian dibahas kontennya apa, terus akhirnya convert. Yang tadi aku bilang convertnya bisa masuk ke profilnya kita kalau misalnya kita memang mau nge-branding diri sendiri. Jadi kayak ada nggak sih yang setuju sama aku? Mungkin kalian juga udah sering denger kan dengan konten-konten yang segitu. Ada nggak sih yang setuju sama aku? Kalau misalnya setuju komen ya di bawah gitu misalnya kayak gitu. Nah itu tuh ajakannya untuk apa? Mungkin kalau satu kali lewat FYP ya mereka kayak akan oh iya oke setuju komen aja tapi nggak follow. Terus yang kedua dari dia komen itu nextnya video kita akan kelup lagi nih akan lewat di berandanya dia lagi mau nggak mau komen lagi lama-lama jadi follow lama-lama jadi kepo sama sama produk apa ya atau jasa yang kita tawarkan lama-lama kepo sama profilnya kita lama-lama kepo dengan brandingannya kita dan lain-lain lama-lama jadinya fans atau followersnya kita gitu jadi em, dari situ tuh bisa digali gitu dan harus dibuat dengan gaya dan bahasa yang sudah kalian tentukan di awal tadi tuh. Mau tone of voice-nya seperti apa, panggilannya apa, atau misalnya kayak misalnya siapa ya contoh em, yang kepikiran tuh em, kayak Cipung gitu apa ya aku lupa panggilan Cipung tuh apa kayak gitulah kayak Cipung lovers misalnya kayak gitu jadi Cipung lovers ayo merapat gitu ya kayak gitu-gitu jadi dari gaya bahasanya tuh tetap kalian tapi hooknya atau formulanya ini tuh bisa dipakai tuh. Kemudian yang next itu ada di PAS, Problem Agent Solution. Jadi awalnya, hook awalnya itu dilandasi dengan problem. Kayak misalnya sering kesel nggak sih kalau misalnya dinding tuh berjamur terus, nah misalnya yang kayak gitu. Udah pasti orang-orang yang dindingnya berjamur langsung, iya lagi gue juga dindingnya berjamur gitu, langsung nengok kan kayak gitu. Atau misalnya suka bingung. Nah, ini yang aku kasih contoh misalnya suka bingung gak sih kalau lari pagi tuh mau naruh HP di mana itu kan sebuah problem gitu. Mau lari masih megang-megang handphone, antaran mau dijamret tapi nanti gimana dan lain-lain gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi awali dengan masalah yang ada di audiensnya kalian. Misalnya kalau ibu-ibu suka kesel nggak sih kalau Pak Su disuruh-suruh tapi nggak mau gitu misalnya kayak gitu. Contoh aja gitu misalnya kayak gitu. Pokoknya intinya yang di awalnya itu adalah dengan masalah dulu. Terus di tengahnya kita bisa membesar-besarkan masalahnya. Kayak yang tadi aku bilang misalnya suka bingung nggak sih kalau misalnya lari mau taruh HP tuh di mana? Mau dipegang takut jatuh, mau dibawa buat update status juga nggak bisa terus-terusan, mau ditaruh di sini juga apa ya pokoknya gitu lah, pokoknya dibesar-besarkan gitu loh masalahnya. Ujung-ujungnya malah jadi nggak mood, ujung-ujungnya jadi malah nggak mau olahraga dan lain-lain. Jadi membesar-besarkan dulu masalahnya sampai akhirnya datanglah kayak misalnya hero-nya kayak Em, tapi aku semenjak pakai ini jadinya lebih gampang nih kalau taruh handphone. Oh, tapi aku kalau misalnya kayak gini nih jadinya gampang nih gitu. Misalnya kalau misalnya em, nyuruh-nyuruh Pak Su gitu misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ngomongnya kayak gini ternyata Pak Su ngedengerin loh gitu misalnya kayak gitu-gitu. Jadi formulanya seperti itu. Ada problem, terus dibesar-besarkan problemnya, terus nanti datanglah solusinya seperti apa. Tujuannya apa? Ya itu tadi supaya tetap tercapture dengan sosial medianya kita atau konten-kontennya kita. Karena terakhir aku sorry, terakhir aku tuh komunikasi sama orang Twitter, TikTok em, si representatif TikTok itu sempat bilang sama aku bahwa algoritmanya itu sekarang TikTok adalah kalau misalnya kamu sudah kehook sama satu konten